Sebagai penutup dari pembahasan strategi kita, mari kita cermati bagaimana cara mengoptimalkan strategi menghadapi suku bunga turun. Dengan kondisi BI rate yang berada di level 5,25%, terdapat 3 langkah taktis yang bisa diambil oleh perusahaan. Pertama, lakukan refinancing agresif dengan membiayai kembali utang-utang lama yang berbunga tinggi ke struktur bunga baru yang jauh lebih rendah. Kedua, pertimbangkan untuk melakukan perpanjangan tenor guna mengunci biaya dana rendah ini untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga memberikan kepastian arus kas di masa depan. Dan ketiga, manfaatkan momentum ini untuk ekspansi pendanaan. Biaya dana yang sedang murah adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendanai investasi strategis atau ekspansi bisnis yang sebelumnya tertunda. Dengan mengeksekusi ketiga strategi ini secara tepat, kita tidak hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Sebagai panduan praktis bagi kalian dalam bekerja, saya telah menyusun checklist klasifikasi hutang yang merangkum seluruh poin krusial kita hari ini. Sebelum menentukan klasifikasi akhir, lakukanlah 5 langkah evaluasi berikut. Pertama, identifikasi jatuh tempo kontraktual. Apakah waktunya kurang dari atau lebih dari 12 bulan dari tanggal pelaporan? Kedua, periksa hak menunda penyelesaian. Apakah secara legal kita memiliki hak untuk menunda pembayaran selama minimal 1 tahun ke depan? Ketiga, lakukan evaluasi status kovenan untuk memastikan semua janji finansial terpenuhi tepat pada tanggal pelaporan. Keempat, jika ada kovenan yang terlampaui, segera cek keberadaan waiver. Pastikan persetujuan tertulis sudah di tangan sebelum periode laporan berakhir. Dan barulah pada langkah kelima, Anda dapat menentukan klasifikasi final. Apakah instrumen tersebut masuk sebagai jangka pendek atau jangka panjang? Gunakan daftar periksa ini sebagai kendali internal untuk memastikan laporan keuangan kita selalu akurat dan kredibel. Selanjutnya, sangat penting bagi kita untuk mengenali red flags dalam struktur hutang guna menghindari krisis keuangan di masa depan. Ada 4 indikator bahaya yang harus segera kita respon jika muncul dalam laporan kita. Pertama, waspadai konsentrasi jatuh tempo. Jika lebih dari 40% utang kita jatuh tempo dalam periode 12 bulan yang sama, karena ini akan menciptakan tekanan likuiditas yang luar biasa. Kedua adalah mismatch ekstrem, yaitu kondisi berbahaya di mana aset jangka panjang justru didanai mayoritas dengan utang jangka pendek. Ketiga, perhatikan jika kita memiliki kovenan ketat dengan margin yang sangat tipis antara rasio aktual dan batas yang ditentukan oleh bank. Dan terakhir, hindari ketergantungan refinancing yang berlebihan di mana perusahaan terus bergantung pada pembiayaan ulang berulang kali tanpa memiliki sumber pendanaan alternatif yang jelas. Mengetahui tanda-tanda ini lebih awal adalah langkah pertama untuk menjaga kapal perusahaan kita tetap berlayar di jalur yang aman. Mari kita lihat peran manajemen treasury sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan struktur keuangan kita. Departemen ini memiliki 6 fungsi kunci yang harus berjalan secara sinergis. Pertama, mereka bertugas melakukan monitoring maturity ladder secara real time untuk mengantisipasi jadwal jatuh tempo utang. Kedua, melakukan negosiasi terms yang paling menguntungkan dengan para kreditur. Ketiga, tim treasury wajib melakukan stress testing terhadap berbagai skenario suku bunga guna mengukur ketahanan arus kas kita. Keempat, melakukan koordinasi intensif dengan Departemen Accounting untuk memastikan klasifikasi utang sudah tepat sesuai standar terbaru. Terakhir, mereka bertanggung jawab atas perencanaan refinancing strategis serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan agar perusahaan tidak bergantung pada satu pintu saja. Dengan peran treasury yang kuat, seluruh strategi yang kita bahas hari ini dapat dieksekusi dengan disiplin dan terukur.